kecil ya. Jadi kita dapatkan nilai DD 0,5 dan nilai DL nya 0,8. Berarti kita sudah menyelesaikan menentukan nilai DD dan DL. Selanjutnya ya, langkah terakhir adalah menghitung ESALN-nya atau W18-nya. Ya. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya persamaan umumnya ESALN atau W18 adalah ESAL pada awal umur rencana ya, kalikan dengan R kalikan dengan nilai D dikalikan DD dan kalikan dengan DL. Nah, ESAL 0 itu adalah tadi yang sudah kita hitung di langkah pertama adalah 171,91 ya. 171,91. Kemudian nilai R-nya 12,578. 12,578. Kemudian nilai DD tadi 0,5 dan nilai DL 0,8. Ya. Sehingga di sini bisa kita hitung untuk ESALN atau W18-nya adalah 171,91 kali R-nya 12,578 kali 0,5 kali 0,8, sehingga totalnya maaf ya, ada yang tertinggal. ESAL untuk ESAL 0-nya ini tadi kan dia per hari ya. Per hari kalau kita hitung per tahun berarti kita perlu mengkalikan dia dengan 1 tahun ya. Jumlah 1 tahun 365 ya, berarti 171,91 kali 365, hasilnya 62.747,15. Berarti di sini 62.747,15 kali 12,578 kali 0,5 kali 0,8 ya, kali 12,578 kali 0,5 kali 0,8, kita dapatkan 315.693,4611. Nah, nilai ini ya adalah nilai ESALN-nya. Jadi begitulah cara untuk menentukan nilai ESALN-nya ya, berdasarkan data lalu lintas ya, kemudian pertumbuhan lalu lintas, kemudian tipe jalan yang akan diselenggarakan itu seperti apa. Jadi langkah pertama kita resume ya. Langkah pertama adalah menghitung nilai E tiap jenis kendaraan. Nah, kemudian nilai E tiap jenis kendaraan ini kan karena dia per hari ya, berarti ini adalah per hari ya, tadi sudah kita bahas ini per hari, berarti kita perlu mengkalikan dengan 1 tahun untuk mendapatkan nilai ESAL 0-nya ya. Jadi kita dapatkan 62.747 62.747,15 ya. Ini adalah ini adalah nilai
ESAL 0-nya. Kemudian kita mencari nilai faktor pertumbuhan, ya. Kemudian kita menentukan nilai DD dan DL-nya. Kemudian kita menghitung, yang terakhir adalah menghitung nilai ESALN-nya atau W18-nya. Demikian untuk perhitungan nilai ESALN, ya. Oke, selanjutnya kita mencoba bagaimana menyelesaikan kualitas untuk menghitung kualitas drainasenya, ya. Menghitung kualitas drainase nanti akan kita gunakan dalam merencanakan tebal perkerasannya. Jadi setelah kita dapatkan nilai SALN-nya, sekarang kita menghitung kualitas drainasenya. Di sini saya memiliki tabel data hujan, ya. Data hujan di sini 10 tahun, ya, dari tahun 2010 sampai 2019. Kemudian di sini kita dapatkan kualitas drainasenya baik, berarti dia bisa bisa menyalurkan air, ya. Yang ada di tabel ASTO kemarin ada kriteria sangat baik, sedang dan buruk. Ya, sekarang kita coba dengan kualitas drainase baik, kemudian koefisien pengaliran atau nilai C-nya itu adalah 0,6, kemudian hujan rata-rata per harinya ada 4 jam. Jadi rata-rata per hari hujannya 4 jam. Kemudian yang kita butuhkan adalah hasilnya adalah nilai dari M-nya, ya, nilai M-nya. Jadi nanti di sini kita lihat di tabel ini khususnya untuk yang baik, ya. Jadi akan kita lihat apakah dia ada di sini, di sini, atau di sini, ya. Cara menghitungnya, ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah nilai P. Kita ganti ini, ya. Nilai P sama dengan TC per 24, ya, kali dengan TH per 365 kali dengan WL kali dengan 100, ya. Jadi ini adalah persamaan untuk mencari persentase, ya, nilai persentase airnya dan saat dialirkan, ya. Kemudian penyelesaian di sini kita menghitung dulu nilai TH-nya, ya. Kita hitung dulu nilai TH atau hujan tahunannya, rata-rata hujan tahunannya. TH berarti di sini kita memiliki jumlah data 10, di 1/10 dikalikan dengan, ya, dikalikan dengan nilai-nilai hari hujannya, ya. Hari hujan dalam 1 tahun. Berarti 90 tambah 88 tambah 84 ditambah 70 tambah 75 tambah 86 tambah 85 tambah 86 lagi tambah 88 tambah 87, ya. Jadi rata-rata hari hujan dalam 10 tahun. 10 tambah 88 tambah 84 tambah 70 tambah 75 tambah 86 tambah 85 tambah 86 tambah 88 tambah 87, ya. Berarti dapatkan 839 bagi 10, hasilnya 83,9, ya. Kemudian selanjutnya nilai TC sudah dapatkan di soal adalah 4 jam, sehingga bisa kita lihat atau kita bisa hitung persamaannya dari persamaan TC per 24 kali TH per 365
kali WL kali 100. TJ nya 4, berarti 4 per 24 kali 83,9 per 365 kali WL kemarin adalah 1 min C nya 0,6 ya, kali 100. Ini saya tulis di sini untuk nilai WL itu adalah 1 min C. Berarti 4 per 24 kali 83,9 per 365 kali 1 min 0,6 kali 100. Hasilnya 1,53%. Nah, sekarang kita ingat-ingat nilai 1,53. Kemudian kita lihat di tabel ini. Kualitas drainase adalah baik ya. Kemudian kita lihat nilai tadi adalah 1,53. Di mana 1,53 kita lihat apakah di sini, di sini, di sini atau di sini ya. 1,53 berarti dia berada di sini. Ya. Kemudian kita lihat kualitas drainasenya baik, berarti yang kita lihat adalah ini. Ya. Berarti nilai M ya. Kualitas drainasenya dari sini nilai M itu adalah 1,25 sampai 1,15. Ya, Anda bisa ambil apakah Anda bisa ambil yang belakang, depan atau di nilai tengahnya. Kalau kita ambil nilai tengahnya berarti berapa? 1,2 ya, 1,2. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk menghitung nilai. Nah, oke, selanjutnya kita mencoba menyelesaikan contoh perhitungan tebal perkerasan ya. Contoh perhitungan tebal perkerasan. Di sini saya memiliki soal ya, rencanakan seluruh perkerasan lentur dengan data perencanaan sebagai berikut. Fungsi jalannya adalah jalan arteri, kemudian ESALN yang contoh perhitungannya sudah kita jelaskan tadi, sudah kita bahas tadi. Di sini ESALN-nya dia datanya 20 kali 10 pangkat 6 atau 20 juta ya. Kemudian CBR tanah dasarnya 6% dan koefisien drainasenya untuk tiap-tiap lapis pondasinya 1,3. Nah, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah grafik koefisien ya untuk A1, untuk A2 dan A3 ya. Jadi kita butuh 3 grafik ini, A1, A2 dan A3. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan dengan persamaan empiris ya. Nah, cara yang pertama atau langkah-langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita tentukan dulu, menentukan parameter perencanaan. Ya, parameter perencanaan yang pertama. Ya, yang pertama adalah nilai PT-nya atau serviceability saat akhir umur rencana. Ya, akhir umur rencananya dia, karena di sini jalan arteri, ya berarti dia 2,5. Ya, kemudian P0 untuk jalan arteri dia 4,5.
Sehingga dari sini PSI-nya adalah P0 min PT 4,5 kurangi 2,5. Nilainya adalah 2. Ya. Kemudian nilai R, ya, R-nya kita gunakan 95%. Kalau R 95% untuk jalan arteri, nilai ZR-nya untuk R 95% adalah 1,645. Kemudian standar deviasinya itu untuk perkerasan lentur digunakan 0,45, kalau perkerasan kaku 0,35. Oke. Jadi parameter perencanaan sudah kita lakukan. Yang kedua adalah menentukan material penyusun strukturnya. Yang kedua adalah menentukan material penyusun. Ya. Di sini saya coba memakai yang standar, ya, 3 lapis. Lapis pertama lapisan surface course, kemudian lapisan base course, dan lapisan terakhir adalah sub base course. Ya. Lapisan surface terdiri dari dia merupakan material campuran, ya, hot mix atau beton aspal. Kemudian base course-nya itu batu pecah, lapisan sub base course-nya batu pecah. Kemudian kita definisikan dulu. Nilai surface untuk AC-nya di sini saya gunakan nilai, di sini terdapatkan di sini. Kita coba saja menggunakan nilai 400, ya. Jadi modulus elastisitasnya 400.000 PSI. Berarti untuk nilai A1-nya, ya, di sini kita tarik garis. Kemudian kita tarik garis ke sana, ya. Dapatkan 0,442, ya. 0,42. Kemudian untuk base course-nya saya gunakan batu pecah kelas A dengan CBR yang saya rencanakan 80%. Kemudian untuk sub base course-nya batu pecah kelas A, kelas B, CBR-nya 50%. Nah, untuk CBR 80% kelas A, kita lihat lagi di tabel. 80%, ya, di sini. Di sini 80%. Kita tarik garis ke kanan dan ke kiri. Ya. Berarti nilai A-nya adalah 0,13. Ya, untuk batu pecah kelas A nilai A2 0,13. Kemudian selanjutnya nilai MR. MR-nya kita lihat lagi. Ini 25 30. Ya, 25 30 os.
kita asumsikan sekitar 28.000 ya, 28.000. Kemudian batu pecah kelas B, nilai A3 dan nilai MR. %50 ya, tarik garis ke kanan untuk dapatkan MR-nya 12.000. Sini 0,89 ya, 0,09 paling enaknya. A-nya A3 0,09 dan nilai MR-nya 12.000. Ya. Jadi parameter perencanaan sudah kita dapatkan, kemudian parameter material penyusunnya sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita hitung tebal perkerasannya ya. Jadi langkah yang selanjutnya adalah menghitung tebal lapis perkerasan. Oke, untuk menghitung tebal lapis perkerasan kita lakukan sesuai dengan jumlah lapisan yang kita rencanakan gitu ya. Kalau misalkan yang saya gunakan ini 3, berarti akan kita lakukan 3 kali perhitungan untuk mendapatkan berapa tebal tiap-tiap lapisannya. Lapisan pertama lapisan surface, lapisan kedua lapisan base course, dan lapisan ketiga lapisan sub base course-nya. Jadi kita akan menghitung berapa nilai tebalnya A1, D1, D2 dan D3-nya. Sekarang kita hitung dulu yang pertama. Jadi perhitungannya itu dari atas ke bawah ya. Jadi lapisan yang paling atas yang berkontak langsung dengan ban sampai yang paling bawah yang dia diletakkan di atas tanah dasar. Jadi kita hitung dulu yang pertama. Tapi sebelumnya kita cross check kembali persamaan umum ya. Persamaan umum dalam untuk menghitung tebal perkerasan ya, itu log ya, log 10 atau kita tidak perlu log 10, jadi log yang berbasis 10, W18 ya, ZR S0 kali S0 ditambah 9,36 dikalikan dengan log ya, kalikan dengan log dari SN plus 1 ya, dikurangi 0,2 ya, di sini baru ditambah log PSI per 4/2 min 1,5 0,4, sini 1094 SN plus 1 pangkat 5,119 ditambah 2,32 kali log MR min 8,07. Jadi ini adalah persamaan umum yang digunakan dalam menentukan tebal lapisan ya. Jadi lapisan yang pertama dulu yang kita kerjakan. Nah, cara mengerjakannya ya. Cara mengerjakannya adalah kita bermain di nilai SN ya, bermain dengan nilai SN, yang mana dengan kita try and error nilai SN ya,
ruas sebelah kanan itu sama dengan ruas sebelah kiri. Jadi sifatnya try and error sampai kita dapatkan ruas sebelah kanan sama dengan ruas sebelah kiri. Nah, kalau Anda menggunakan Microsoft Excel ya, atau yang berbasis Excel, Anda bisa bagi persamaan ini menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama Anda bisa bagi ini dulu ya, 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, sehingga Anda bisa sederhanakan dia menjadi 1 plus 2 plus 3 per 4 tambah 5 gitu ya. Oh maaf, ini minus ya, minus 1 minus 2 ditambah 3 per 4 ditambah 5 ya. Itu untuk mempermudah dalam perhitungan. Ya, nanti kalau misalkan Anda gunakan Microsoft Excel itu lebih gampang, sehingga untuk bermainnya try and error-nya itu lebih mudah. Atau Anda kalau misalkan yang sudah mengenal Microsoft Excel lebih dalam, ya, Anda bisa gunakan istilah goal seek ya. Di situ ada goal seek, kemudian kita tentukan targetnya dengan mencoba SN-nya, nanti dia akan melakukan iterasi sendiri sehingga nilai ruas kanan sama dengan nilai ruas kiri, seperti itu. Nah, sekarang kemudian sudah menyamakan ruas kanan, konsepnya menyamakan ruas kanan dan ruas kiri. Ya, kemudian konsep yang selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan nilai MR ya. Bagaimana kita menentukan nilai MR. Nah, pada pertemuan lalu sudah dibahas bahwasanya nilai MR ya yang digunakan dalam menghitung lapis perkerasan itu adalah nilai MR yang ada di bawahnya atau yang mendukung ya. Kalau di cara bina marga biasanya disebut daya dukung tanahnya ya. Daya dukung tanah berarti yang ada di bawahnya. Jadi dengan adanya daya dukung tanah itu, berapa tebal perkerasan yang bisa digunakan di atasnya, kan seperti itu ya. Sekarang kita coba dulu lapis surface course-nya atau lapis pertama. Ya, di sini kita notasikan D1 atau lapis yang pertama. Atau sebelum sebelum kita menghitung lapis pertama, kita turunkan aja dulu. Ya. Persamaan dasar yang kedua, ya, tadi saya lupa bahwa nilai SN sendiri itu adalah A1 kali D1 ditambah A2 kali D2 kali M2 ditambah A3 kali D3 kali M3. Karena saya menggunakan 3 lapisan, berarti nilai D-nya cuma sampai 3. Kalau misalkan Anda nanti menggunakan 4 lapisan, ya itu nanti berarti 4 gitu ya, seperti itu. SN ini ya akan kita cari nilai D1, D2 dan D3-nya. Sekarang kita coba dulu mencari nilai D1-nya. Nah, sekarang kita cari D1. MR yang kita gunakan ya. MR yang kita gunakan itu adalah nilai MR dari base course-nya ya. Nilai MR dari base course-nya. Berapa nilai MR base course? 28.000 PSI. Jadi kita masukkan ke persamaan yang ada di atas ya. Saya copy saja.
Atau kita tulis saja mungkin. Log W18 ZR S0 9,36 log SN plus 1 min 0,2 plus log PSI per 42 min 1,5 per 0,40 tambah 1094 dibagi SN plus 1 pangkat 5,19 ditambah 2,32 log MR min 8,07. Nah, sekarang kita cari dulu log WT18. Kita akan menyamakan ruas kanan dan ruas kiri. Nah, ruas kirinya dulu kita hitung. Berarti W18 itu adalah nilai ESALN-nya. Berarti log dari 20 kali 10 pangkat 6 ya. ZR-nya tadi ZR-nya adalah minus 1,645 minus minus 1, oh 1,645 S0-nya 0,45 ditambah 9,36 log SN plus 1 min 0,2 plus log PSI-nya tadi berapa? 2, kemudian 4,2 dikurangi 4,2 kurangi 1,5 2,7 0, dibagi 0,40 tambah 1094 SN plus 1 pangkat 5,19 ditambah 2,32 dikali log 28.000 ya, dikurangi 8,007 log 20 juta itu adalah 7,3. Nah, sekarang kita bermain di SN-nya ya. Jadi ini mungkin kita ganti saja 7,3 ya. $28.000 3,35 3,3